Kantor Bea Cukai Kediri bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau di Aula Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur dan masyarakat ini memiliki tujuan antara lain untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau kepada masyarakat sehingga mengetahui ciri-ciri rokok ilegal. Meningkatkan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam membantu melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sehingga dapat membantu memutuskan mata rantai peredaran rokok ilegal. Juga mengetahui manfaat cukai bagi masyarakat dan mengetahui akibat hukum produsen, pengedar, dan pengguna rokok ilegal. Dalam kesempatan ini juga disampaikan alokasi dana bagi hasil tembakau, diantaranya sebanyak 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Sementara itu, prinsip penggunaan DBHCHT adalah untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah. Menurut pemeriksa Bea dan Cukai pertama Kantor Bea Cukai Kediri, Condro Yuwono, dalam kegiatan ini para peserta diberikan sejumlah materi terkait dengan peredaran rokok ilegal, cara mengenali rokok ilegal, dan cara melaporkannya apabila menjumpai rokok ilegal. Untuk materinya tadi, selain itu ada lagi yang disampaikan tadi? Materi tadi tentang tugas fungsi bea cukai pada umumnya, kemudian tentang apa itu rokok ilegal, dan apa itu cukai. Kita harus mengenalkan pada masyarakat umum supaya semakin tahu tentang tugas dan fungsi kami dan manfaat bagi masyarakat akan pemberantasan rokok ilegal. Untuk peredaran rokok di Kabupaten Nganjuk ini kondisinya seperti apa, Pak? Untuk di Kabupaten Nganjuk ini peredaran rokok ilegalnya sampai saat ini bisa kita tangani dengan baik. Memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan, namun ada beberapa laporan dan sudah kita tangani dengan baik dan kita proses lebih lanjut. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat, Pak, terkait dengan rokok ilegal ini, Pak? Untuk masyarakat, utamanya di daerah Kabupaten Nganjuk ini, mari sama-sama aktif dalam menggempur rokok ilegal. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk Suharono mengatakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Nganjuk melaksanakan sosialisasi tersebut yang rencananya akan dilaksanakan di 6 lokasi, sedangkan sosialisasi di Desa Margopatut tersebut merupakan hari pertama. Dalam sosialisasi ini diantaranya pesertanya berasal dari pedagang yang di desa-desa karena distribusi atau sirkulasi rokok juga melibatkan mereka. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mereka mengetahui jenis rokok yang legal agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Sesuai dengan tugas fungsi kami, Satpol PP dalam penegakan hukum, hari ini kita laksanakan sosialisasi peraturan di bidang cukai hasil tembakau pada tahun 2023 ini. Kegiatannya akan dilaksanakan di 6 tempat kecamatan. Ini hari pertama. Terdiri dari nanti pesertanya sebesar 100, bisa sampai 130. Itu terdiri dari Babin Kamtipmas, Babinsa, lembaga desa. Demikian juga Linmas. Tidak lupa pedagang eceran, karena distribusi atau apa itu sirkulasinya rokok ilegal itu ada pada posisi pedagang-pedagangnya di desa-desa itu. Karena satu, jauh dari pengawasan. Yang kedua, mereka
apa nggih, nama di desa kan yang murah itu mana ini, yang murah itu mana, itu makanya mereka tertarik untuk mengedarkan rokok ilegal atau menjual demikian. Padahal itu salah, padahal itu tidak benar, bisa sampai ke pelanggaran hukum karena pajak atau cukai dari rokok ilegal tersebut tidak masuk ke kas negara. Hingga saat ini peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk dapat ditangani dengan baik, serta laporan yang masuk juga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Diharapkan kepada masyarakat agar sama-sama aktif mencegah peredaran rokok ilegal. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.